Di sekolah minggu online kita hari ini, kita akan merayakan ulang tahun teman-teman. Ulang tahun siapa ya? Mau tahu? Makanya nanti ikuti sekolah minggunya sampai selesai ya teman-teman. Dan setelah ibu guru cerita, baru kita merayakannya. Karena itu ikuti dari awal sampai selesai. Nanti juga ada pertanyaan loh teman-teman. Makanya kalau mau tahu jawabannya harus ikuti sekolah minggu ini sampai selesai. Milo juga ikuti sampai selesai loh. Oke teman-teman, dadah. Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leang di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Kita akan memulai ibadah kita. Ibu berharap bahwa semua duduk dengan tenang, dengan sopan, dengan rapi, karena kita akan menghadap Allah kita yang kudus. Kita akan mengangkat satu pujian, hello, hello, halo, halo. Mari anak-anak kita mengangkat lagi satu pujian untuk kita akan masuk dalam firman Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami yang berada di rumah maupun yang di mana saja, agar firman yang diberitakan dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami pakai di dalam hidup kami.
dan mempermuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Tolong Ibu Leang yang menyampaikan firman, Allah Roh Kudus menuntun dia untuk berbicara. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Filipus dan Sida-Sida yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Anak-anak, pada waktu itu di kota Yerusalem terjadi penganiayaan yang sangat hebat. Ada orang yang jemaat-jemaat yang disiksa, jemaat yang dianiaya, diseret, dimasukkan dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh anak-anak. Karena situasi yang makin hebat itu membuat jemaat Tuhan di Yerusalem menyebar ke Yudea dan Samaria, termasuk juga murid-murid Yesus, kecuali para rasul yang masih tetap di Yerusalem. Dan murid Yesus itu yang ikut keluar dari Yerusalem adalah Filipus. Nah, anak-anak, siapakah Filipus ini? Filipus ini adalah seorang murid Yesus di gereja di Yerusalem. Dia adalah seorang yang sebagai diaken. Apa itu diaken, anak-anak? Diaken, dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, para janda. Tapi selain dia sebagai diaken, dia adalah seorang pemberita Injil, anak-anak. Nah, karena penganiayaan itu, dia keluar dari Yerusalem, pergi ke sebuah kota yang bernama Samaria. Kok ke Samaria ya anak-anak? Padahal orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Tapi anak-anak, karena Roh Kudus yang menuntun dia, Filipus ini, dia taat dan dia pergi ke Samaria. Di Samaria, dia memberitakan Injil Yesus, memberitakan Mesias yang adalah juru selamat yang mati disalib untuk menebus dosa umat manusia. Dan orang-orang di Samaria sangat bersukacita, anak-anak, karena mereka sekarang tahu bahwa Injil boleh mereka dengar. Dan mereka pun percaya kepada pemberitaan dari Filipus. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Tapi anak-anak, pada suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Filipus. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bangunlah, berangkatlah ke arah selatan, menurut jalan turun dari Yerusalem ke jalan lurus." Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Nah, anak-anak, apakah Filipus taat? Ya, anak-anak, walaupun ke jalan yang sunyi itu, Filipus tetap taat kepada suara Tuhan. Dia pergi dan berjalan. Sesampai di jalan yang bernama jalan sunyi itu, benar anak-anak, tidak ada orang yang tinggal di sana. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, tapi tidak ada orang, tidak ada yang lewat. Tetapi tiba-tiba anak-anak, dia melihat sebuah titik yang dari sangat jauh. Makin dekat, dan dia mendengar anak-anak seperti suara yang tuk tak, tuk tak, tuk tak. Dan ada suara sepertinya kuda yang menarik sebuah kereta. Lalu dia mendengar di antara tuk tak suara kaki kuda dan kereta itu
sepertinya ada seseorang yang sedang membaca dari kitab Yesaya. Siapakah orang itu, anak-anak? Ternyata anak-anak, di atas kereta itu ada seorang sida-sida. Sida-sida ini berasal dari Ethiopia, di Afrika sana. Jauh ya anak-anak. Dan dia adalah seorang pembesar, bendahara dari Sri Kandake, Ratu Ethiopia di Afrika sana. Dia sedang mengadakan perjalanan pulang dari Yerusalem ke Ethiopia. Untuk apa dia ke Yerusalem? Untuk beribadah. Dan di tengah jalan itu, dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, mendekatlah ke kereta itu. Dan Filipus pun mendekat di kereta. Lalu dia berkata, Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca? Lalu sida-sida itu berkata, mana mungkin aku mengerti jika tidak ada yang membimbing aku? Apakah engkau bisa membimbing aku? Lalu Filipus pun berkata, bisa, aku bisa untuk menjelaskan. Dan naiklah kalau begitu ke atas kereta, kata sida-sida. Lalu Filipus pun naik di atas kereta. Dan Filipus berkata, ayat yang mana? Ayo anak-anak, kita sama-sama akan membaca ya. Yang terambil dari Kisah 8 ayat 32 sampai 33. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu sida-sida ini bertanya kepada Filipus, tentang siapakah Nabi Yesaya katakan? Apakah tentang dirinya atau tentang orang lain? Nah anak-anak, berangkat dari nas ini, Filipus mulai memberitakan Injil kepada sida-sida ini. Dia mengatakan, anak domba yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang tidak berdosa, tetapi dia dihukum, disalibkan, mati untuk menebus dosa umat manusia. Dan kepada siapa yang percaya kepadanya, dia boleh menjadi milik Yesus, boleh memperoleh keselamatan. Lalu sida-sida ini berkata, oh sekarang saya mengerti. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Kereta itu melanjutkan perjalanannya. Lalu sida-sida ini berkata, lihat, di sana ada air. Adakah halangan jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya, bolehlah. Dan sida-sida ini berkata, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka dia menyuruh untuk memberhentikan kereta dan mereka berdua turun ke dalam air. Lalu Filipus membaptis sida-sida ini. Dan setelah keluar dari air, Roh Kudus membawa Filipus. Tapi anak-anak, sida-sida ini melanjutkan perjalanannya ke Ethiopia dengan sukacita. Karena apa anak-anak? Dia tahu bahwa sekarang dia adalah murid Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita juga percaya kalau
dia pulang ke Ethiopia, ke negerinya di Afrika, dia akan memberitakan firman karena dia sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dia ingin membagi sukacitanya kepada banyak orang supaya banyak orang juga percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, anak-anak, lewat cerita ini, apakah yang dapat kita pelajari? Kita lihat anak-anak bahwa Filipus adalah seorang yang taat kepada Allah. Ketika Roh Kudus menyuruh dia ke Samaria, dia pun taat. Ke jalan yang sunyi, dia taat walaupun jalan itu jauh dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kepada banyak orang dia berita Injil. Kepada satu orang yaitu Sida-Sida dia tetap berita Injil. Dan untuk Sida-Sida sendiri kita percaya bahwa dia yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, dia pun pasti memberitakan firman. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Ibu sudah memberitakan Injil kepada anak-anak. Dan anak-anak pun harus memberita Injil kepada orang lain. Mungkin ada yang berkata, saya masih kecil ibu. Jangan takut anak-anak. Kalau percaya kepada Yesus, Allah akan memberikan Roh Kudus kepada anak-anak. Anak-anak akan menjadi orang yang berani memberitakan firman. Mungkin anak-anak bisa katakan kepada teman-teman di sekitar, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, katakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan bagi yang percaya kepadanya, boleh memperoleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, kita tutup dengan membaca ayat hafalan yang terambil dari Kisah 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya anak-anak, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan menyanyi sebuah lagu sebagai komitmen kita bahwa kita menjadi murid yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, anak-anak, untuk minggu ini ada tugas untuk anak-anak ya. Untuk kelas kecil, anak-anak akan mencari jalan untuk Filipus yang ke Samaria. Dan untuk kelas besar, anak-anak akan
melengkapi kata-kata yang hilang pada cerita hari ini. Shalom. Hai adik-adik, hari ini kita merayakan ulang tahun UPP Anak yang ke-51 yang jatuh pada tanggal 7 September. Tapi baru hari ini kita sama-sama merayakannya bersama dengan guru-guru di sini dan adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, adik-adik, kita merayakan ulang tahun tidak memakai kue ulang tahun, tapi berupa bola dunia. Kenapa adik-adik? Karena saat ini di seluruh dunia kita sedang mengalami kesedihan karena ada pandemi COVID. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mencintai semua anak-anak, mencintai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kita harus percaya Tuhan akan menolong dan melalukan pandemi ini dari kita. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama menaikkan pujian Jesus love the little children. Yesus cinta semua bangsa. Lagu yang kita nyanyikan tadi bahwa di hari ini ketika kita merayakan ulang tahun UPP Anak yang ke-51, kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus mencintai semua anak di seluruh dunia. Karena itu di hari ini kita mau bersyukur dan kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Dan doa ini akan dipimpin oleh teman-teman yang ada di rumah adik-adik. Nanti adik-adik juga berdoa ya. Kita akan berdoa untuk keluarga kita, orang tua kita akan berdoa untuk sekolah, kita juga akan berdoa untuk sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, dan juga kita akan berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang mengalami kelaparan. Dan di akhir doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Karena itu kita sama-sama siapkan hati, tutup matanya, lipat tangannya, siap sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Joy bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan bagi Jolin. Joy mau doakan kepada semua anak-anak yang kelaparan dan menderita sakit penyakit. Kiranya Tuhan mau cukupi dan jawab mereka dimanapun mereka berada. Tuhan nanti juga mendoakan anak-anak dunia ini yang menderita disabilitas dan busuk lapar. Berikan anak-anak ini kekuatan, perlindungan, dan kesehatan. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak sekolah minggu AKP dan semua anak sekolah minggu di dunia, supaya Tuhan menolong kami agar cinta Tuhan dan rajin sekolah minggu. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk guru sekolah minggu di Gemit Agape dan untuk guru sekolah minggu di seluruh dunia, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada guru sekolah minggu untuk guru sekolah minggu bisa melayani Tuhan Yesus melalui sekolah minggu. Amin. Tuhan, Kevin boleh bersyukur buat kesempatan bersekolah saat ini. Kevin turut mendoakan anak-anak yang sedang menjalani pendidikan saat pandemi COVID-19. Tuhan mau memberkati agar anak-anak dapat menjalani pendidikan dengan baik. Tuhan, Hana juga turut mendoakan bagi guru-guru yang mengajar kami saat ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat
dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia supaya keluarga anak-anak mengasihi dan takut Tuhan Yesus, cinta keluarganya dan sayang kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu untuk saya berdoa kepada Bapa di dalam juga. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur bahwa cinta Tuhan besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Tuhan yang begitu baik kepada kami sehingga memberikan kepada kami keselamatan lewat Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama kami ada dalam sukacita dan syukur karena UPP Anak Gemit Agape Kupang merayakan ulang tahun yang ke-51. Kami berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak yang memberi diri dengan sukacita untuk mendengar berita Injil dan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan berikan kesetiaan kepada anak-anak supaya mereka terus setia untuk mendengarkan firman Tuhan, terutama di saat-saat seperti ini ketika pandemi COVID membuat kami sangat terbatas dan kami harus mendengarkan firman Tuhan di rumah saja, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua. Karena itu kami berdoa biar anak-anak semua dapat bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan tentang cinta dan kebaikan Tuhan. Mereka tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan sekalipun lewat seluruh rangkaian acara yang disiarkan dan itu di rumah saja. Tuhan tolong supaya anak-anak diberkati, mereka terus kuat dan mereka percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan, tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih itu tetap merangkul mereka, tetap memeluk mereka, dan cinta kasih Tuhan terlalu besar dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak di Gemit Agape Kupang dan semua anak-anak di seluruh dunia. Biar mereka memberi diri untuk mendengarkan berita Injil, mereka juga terus tekun di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang setia. Terima kasih banyak untuk sukacita hari ini, kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus sungguh Engkau amat baik bagi kami semua, dan biar sukacita kami hari ini terus ada dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan menyalakan lilin ulang tahun ya. Nah, anak-anak, lilin ini melambangkan terang Tuhan yang terus menyinari seluruh anak-anak di seluruh dunia untuk tetap setia, tekun mendengarkan firman Tuhan, dan terus bertumbuh dalam pengenalan dan cinta tentang Tuhan, cinta terhadap Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan anak-anak semua. Dirgahayu Sekolah Minggu Gemit Agape Kupang yang ke-51. Terus berjaya, terus kompak, dan terus semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.